Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syakirandri Halil, NPM A1D02053. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul momentum. Adapun tujuannya, memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan, dan menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat dan bahannya yaitu bola mainan, bola pingpong, kelereng, dan juga meteran. Pertama, kita siapkan meteran dengan ukuran tingginya 100 cm ditegakkan di dinding. Dan lantunkan bola pingpong dari ketinggian 100 cm. Dan didapatkan hasil stopwatch-nya yaitu 1,44 detik. Dan didapatkan ketinggiannya itu 70 cm. Ya. Kemudian lakukan pengulangannya sebanyak 3 kali. Kemudian lantunkan bola pingpong dari ketinggian 50 cm. 3. Dan didapatkan waktunya yaitu 1,49 detik. Dengan ketinggiannya yaitu 36 cm. Ya. Kemudian lakukan pantulan pada bola mainan dari ketinggian 100 cm. Dan didapatkan hasil waktunya yaitu 1,84 detik. Dengan ketinggiannya yaitu 36 cm. Kemudian lantunkan juga pada ketinggian 50 cm. Dan didapatkan hasilnya yaitu 1,36 detik. Dengan ketinggiannya yaitu 20 cm. Kemudian lantunkan juga kelereng pada ketinggian 100 cm. 3. Dan didapatkan waktunya yaitu 0,86 detik. Dengan ketinggiannya yaitu 70 cm. Kemudian lakukan juga pantulan dengan kelereng dengan ketinggian 50 cm. 3. Dan didapatkan waktunya yaitu 0,93 detik. Didapatkan ketinggiannya yaitu 37 cm. Tabel pengamatan 6.1 dan 6.2 bola pingpong pada ketinggian 1 cm dan 50 cm. Yang tabel pertama yaitu ketinggian mula-mula 100 cm, 100 cm, dan 100 cm. Ketinggian pantulnya yang didapatkan 60 cm, 62 cm, 60 cm. Waktunya yaitu 1,04 second, 1,09 second, 1,05 second. Koefisien restitusinya 0,77, 0,78, 0,77. Sehingga alat mutlak yang didapatkan yaitu 0,0081, yang di waktunya 0,1224, koefisien restitusinya 1,290. Ralat nisbi 0,013%, waktunya 0,11%, koefisien restitusinya 1,67%. Ketelitiannya 99,987%, 99,89%, dan 98,33%. Tabel pengamatan 6.3 dan 6.4 bola mainan pada ketinggian 100 cm dan 50 cm. Yang pada ketinggian tabel pertama, ketinggian mula-mulanya 100 cm, 100 cm, 100 cm. Ketinggian pantulnya yang didapatkan 20,5 cm, 20,8 cm, dan 21 cm. Waktu yang didapatkan yaitu 0,8 second, 0,92 second, 1,03 second. Koefisien restitusinya 0,452, 0,456, dan 0,458. Ralat mutlaknya 0,0015, waktunya 0,124, koefisien restitusi 0,002, ralat nisbi 0,007%, waktunya 0,13%, koefisien restitusinya 0,04%. Ketelitian 99,993%, 99,87%, dan 99,96%. Kemudian pada tabel 6.4 yaitu ketinggian mula-mulanya 50 cm, 50 cm, dan 50 cm. Ketinggian pantul 20 cm, 16 cm, 18 cm. Waktu 0,56 second, 0,64 second, 0,48 second. Koefisien restitusinya 0,632, 0,565, 0,6. Ralat mutlak didapatkan yaitu 0,0114, yang di waktunya 0,458, koefisien restitusinya 0,037. Ralat nisbi pada ketinggian pantul yaitu 0,633% pada waktu 0,817, koefisien restitusinya yaitu 0,294%. Kemudian ketelitian
Ketinggian pantul yaitu 99,9367%, waktu 99,9183%, koefisien restitusinya 99,9706%. Kemudian, tabel pengamatan 6.5 dan 6.6 bola kereng pada ketinggian 100 cm dan 50 cm. Ketinggian mula-mula yaitu 100 cm, 100 cm, 1 cm. Ketinggian pantulnya 60,6 cm, 61,2 cm, 60 cm, dan waktunya didapatkan 1,2 second, 1,34 second, 1,26 second. Koefisien restitusinya 0,77, 0,78, dan 0,77. Kemudian alat mutlak pada ketinggian pantul yaitu 0,004583, waktu 0,0374, koefisien restitusi 0,00334. Ralat nisbi pada ketinggian pantul 0,007%, waktu 0,0294, dan koefisien restitusinya 0,0042%. Ketelitian 99,9923%, 99,9706%, koefisien restitusinya 99,958%. Pada tabel 6.6, ketinggian mula-mulanya yaitu 50 cm. Ketinggian pantul yang didapatkan 30,6 cm, 30,8 cm, 31 cm. Waktu yang didapatkan 0,37, 0,49, 0,52. Koefisien restitusinya 0,782, 0,784, dan 0,787. Ralat mutlaknya 0,0115. Waktu 0,458, koefisien restitusi 0,0091, ralat nisbi 0,0373%, waktu 0,995%, dan koefisien restitusinya 0,0016%. Ketelitian, ketinggian pantul 99,9962%, waktu 99,9005%, koefisien restitusi 99,9984%. Pembahasan, momentum merupakan perhitungan kecepatan dan sebelum sesudah akan mendapatkan nilai momentum serta besar koefisien restitusi. Momentum atau P dapat dicari dengan hukum Newton 2 sebagai berikut. P sama dengan M kali V. Menghitung besar koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan min V2 dikurang V1 dibagi V2 dikurang V1. Kemudian, tumbukan lanting sebagian merupakan tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Pada tumbukan ini sebagian energi kinetik diubah menjadi bentuk energi lain, sehingga energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada setelah tumbukan. Kemudian, tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Kemudian, tumbukan tidak lenting sempurna. Pada tumbukan tidak lenting sempurna terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, jenis tumbukan yang dialami bola tersebut dengan lantai adalah tumbukan lenting sebagian. Hal ini karena bola yang dijatuhkan dari ketinggian yang ditentukan, yaitu H1 100 cm dan 50 cm ke lantai akan mengalami tumbukan antar bola dan lantai sehingga bola memantul setinggi H2. Berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas dan didapatkan koefisien restitusi pada lenting sebagian, seperti pada hasil di tabel juga menunjukkan koefisien restitusi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik pada momentum, di mana energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil dibanding sebelum tumbukan. Berdasarkan nilai koefisien restitusi yang didapatkan, dapat dilihat bahwa koefisiennya memiliki perbedaan dan persamaan antara beberapa percobaan dalam satu jenis bola. Kesimpulannya, dapat memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan momentum dengan menghitung ketinggian pantulan dan waktu pantul pada tiga jenis bola yang berbeda. Yang kedua, hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sempurna karena total massa dan kecepatan kedua benda sama, baik sebelum maupun setelah tumbukan. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik pada momentum, di mana energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil dibanding sebelum tumbukan. Koefisien lenting atau koefisien restitusi adalah suatu koefisien yang bernilai pecahan antara 0 dan 1 yang merupakan rasio besarnya kecepatan relatif sesudah dengan sebelum tumbukan dua buah benda. Ralat tinggi pantulan dan waktu tabel 6.1. Yang tabel pertama yaitu data, ketiganya jumlahnya adalah 1,82 M, data X. X rata-ratanya 0,60.
Kemudian X kurang X rata-rata dan dikuadratkan totalnya 0,004. Maka didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,0081 dan ralat nisbinya yaitu 0,013%, ketelitiannya 99,987%. Kemudian pada ralat waktu yaitu jumlah datanya ya jumlah data X-nya 3,18 second. X rata-ratanya 1,06 second. Kemudian X dikurang X rata-rata dan dikuadratkan totalnya itu 0,0902. Didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,1224, ralat nisbinya 0,11% dan ketelitiannya 99,89%. Pada ralat koefisien restitusi tabel 6.1 didapatkan dengan mencari koefisiennya dengan rumus akar H2 dibagi H1. Didapatkan datanya yaitu 0,77, 0,78, dan 0,77 meter. Totalnya 2,32 meter dan dirata-ratakan menjadi 0,77. Kemudian data S dikurang S rata-rata dan dikuadratkan totalnya itu 0,0001. Ralat mutlaknya adalah 1,290, ketelitian 98,33%, ralat nisbinya 1,67%. Kemudian ralat tinggi pantul dan waktu tabel 6.2. Pada ralat tinggi pantul yaitu data X-nya yang didapatkan totalnya 0,92 meter, X rata-ratanya 0,30, dan kemudian X dikurang X rata-rata dan dikuadratkan totalnya 0,0004. Didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,0081, ralat nisbinya 0,27%, ketelitiannya 99,973%. Pada ralat waktu, data X-nya yaitu totalnya 2,54 second, X rata-ratanya 0,8, dan kemudian X dikurang X rata-rata totalnya dan dikuadratkan totalnya 0,0406. Ralat mutlaknya 0,0018, ralat nisbinya 0,04% dan ketelitian 99,91%. Kemudian data pada ralat koefisien restitusi 6.2 didapatkan dengan mencari koefisiennya dengan rumus akar H2 dibagi H1. Didapatkan data S-nya yaitu 1,29 meter, 1,29 meter, dan 0,8 meter. Totalnya 3,38 meter. X rata-ratanya 1,12, kemudian X kurang X rata-rata, dan dikuadratkan totalnya yaitu 0,2337. Didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,616, ralat nisbinya 0,33%, dan ketelitian 99,45%. Kemudian pada ralat tinggi pantulan dan waktu tabel 6.3, data X-nya didapatkan yaitu 0,623 meter totalnya, X rata-ratanya 0,207, dan X kurang X rata-rata dikuadratkan totalnya 0,000014, ralat mutlaknya adalah 0,0015, ralat nisbi 0,07%, ketelitian 99,93%. Kemudian pada ralat waktu yaitu datanya yang didapatkan totalnya 2,78 second, X rata-ratanya 0,92, kemudian X dikurang X rata-rata dikuadratkan totalnya 0,931. Ralat mutlaknya delta X sama dengan 0,124, ralat nisbinya 0,13% dan ketelitian 99,87%. Kemudian ralat koefisien restitusi tabel 6.3 didapatkan dengan rumus E sama dengan akar H2 dibagi H1. Dapatkan datanya 0,452 meter, 0,456 meter, dan 0,458 meter. Total keseluruhannya itu 1,336 meter. X rata-ratanya 0,455, X kurang X rata-rata dikuadratkan menjadi 0,00028. Ralat mutlaknya 0,002, ralat nisbinya 0,04%, dan ketelitian 99,96%. Kemudian ralat tinggi pantulan dan waktu tabel 6.4. Pada data pertama yaitu totalnya 0,45 meter, X rata-ratanya 0,18, X dikurang X rata-rata dikuadratkan totalnya itu 0,0008. Ralat mutlaknya yaitu 0,0114, ralat nisbinya 0,0673%, dan ketelitian 99,936%. Kemudian pada ralat waktu yaitu total keseluruhannya 1,68 second, X rata-ratanya 0,56, S dikurang S rata-rata dikuadratkan totalnya 0,0128, ralat mutlaknya yaitu 0,0458, ralat nisbinya adalah 0,0817% dan ketelitian 99,9183%. Kemudian pada ralat koefisien restitusi tabel 6.4 didapatkan ralat mutlaknya yaitu
data ralat koefisien distribusinya itu 0,632 meter, 0,56 meter, dan 0,60 meter. Totalnya 1,79 meter, X rata-ratanya 0,59. Maka didapatkan X kurang X rata-rata kuadratnya yaitu 0,0026 totalnya. Kemudian ralat mutlaknya itu 0,02, ralat nisbinya 0,033% dan ketelitian 99,967%. Kemudian pada ralat tinggi pantulan dan waktu tabel 6.5, yaitu data pertama yaitu totalnya 1,822 meter, X rata-ratanya 0,6007, dan dapatkan X kurang X rata-rata kuadratnya yaitu 0,000131, dan ralat mutlaknya yaitu 0,04583, ralat nisbinya 0,007%, dan ketelitiannya 99,9923%. Pada data waktu didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,0374, ralat nisbinya 0,0294%, dan ketelitiannya itu 99,9706%. Kemudian data ralat koefisien restitusinya didapatkan dengan rumus akar H2 dibagi H1 dan datanya itu 0,774 meter, 0,7884 meter, dan 0,774 meter. Totalnya 2,332 meter. X rata-ratanya 0,77 dan didapatkan X kurang X rata-rata kuadrat totalnya yaitu 0,000067. Ralat mutlaknya yaitu delta X sama dengan 0,00324, ralat nisbi 0,0042%, dan ketelitian 99,98%. Kemudian tabel ralat tinggi pantulan dan waktu tabel 6.6. Data pertama totalnya 0,924 meter, X rata-ratanya 0,308, dan didapatkan X kurang X rata-rata kuadratnya 0,00008, ralat mutlaknya 0,0115, ralat nisbinya 0,0037%, ketelitiannya 99,9623%. Dan pada tabel ralat waktu didapatkan ralat mutlaknya itu 0,00458, ralat nisbinya 0,0993%, dan ketelitiannya itu 99,9005%. Kemudian pada ralat koefisien restitusi tabel 6.6 didapatkan dengan rumus akar H2 dibagi H1, hasilnya 0,782, 0,787, 0,784, dan X totalnya itu 2,353 meter dengan rata-rata 0,784, X dikurang X rata-rata kuadrat totalnya 0,00013. Ralat mutlaknya yaitu 0,006, ralat nisbinya 0,0007%, dan ketelitiannya 99,993%. Baik, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.